Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Teknik Informatika kelas pagi B STT Wastu Kancana Purwakarta akan melakukan sebuah tutorial algoritma penjadwalan proses yang disusun oleh Nijam dari Sriani Winartini, Rijal Ramadan, dan Sandra Ayu Rustianopi. Yang pertama ada penjadwalan prosesor FCFS atau First Come and First Serve. FCFS merupakan algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana, di mana proses yang akan tiba terlebih dahulu akan dilayani lebih dulu. Langkah pertama, jumlahkan semua lama proses atau burst time mulai dari 6 tambah 4 tambah 3 tambah 8, maka hasilnya adalah 21. Maka kita buat kolom berjumlah 21 buah sesuai dengan hasil penjumlahan keseluruhan lama proses atau burst time seperti di bawah ini. Selanjutnya, proses mulai berjalan. Proses yang terlebih dahulu berjalan adalah P1 karena memiliki start time terkecil yaitu 0. Proses berjalan berdasarkan sesuai warna pada proses. Start P1 adalah 0, lama prosesnya adalah 6, jadi proses akan berjalan dari 0 sampai dengan 6. Proses P1 telah selesai, maka kita dapatkan ST adalah 0 karena dimulai dari 0 dan FT adalah 6 karena berhenti di 6. Langkah selanjutnya yaitu mencari respon time atau RT dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurangi AT. Jadi 6 dikurangi 0 sama dengan 6. Selanjutnya proses P2 berjalan selama 10 milisecond. Proses P2 berjalan dari 6 dan berhenti di 10, maka ST sama dengan 6 dan FT sama dengan 10. Lalu RT sama dengan FT dikurangi AT sama seperti tadi, jadi 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Selanjutnya proses P3 berjalan sebanyak 13 milisecond. Proses P3 dimulai dari 10 dan berakhir di 13, maka ST sama dengan 10 dan FT 13. Lalu RT sama dengan FT dikurangi AT sama seperti yang tadi, jadi 13 dikurangi 3 sama dengan 10. Selanjutnya proses P4 berjalan sebanyak 8 milisecond. Proses P3 dimulai dari 13 dan berakhir di 21, maka ST sama dengan 13 dan FT 21. Lalu RT sama dengan FT dikurangi AT sama seperti yang tadi, 21 dikurangi 6, yaitu 15. Proses selanjutnya yaitu mencari average waiting time atau AWT serta turnaround time atau TAT dengan menggunakan rumus TAT sama dengan jumlah semua respon time atau RT dan AWT sama dengan TAT dibagi banyaknya proses. TAT sama dengan 6 tambah 9 ditambah 10 ditambah 15, hasilnya sama dengan 40, dan AWT sama dengan 40 dibagi 4, jadi 10. Yang kedua yaitu ada penjadwalan prosesor SJF. Kita mengambil di sini NPSJF atau non-framed sorted job first. NPSJF adalah antrian dengan prioritas preemsi. Yang menjadi prioritas adalah proses yang paling terpendek atau tersingkat. Semakin pendek prosesnya, semakin tinggi pula prioritasnya. Langkah pertama, seperti biasa, kita jumlahkan semua lama proses atau burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan. Mulai dari 6 tambah 4 tambah 3 tambah 8 sama dengan 21, maka kita dapatkan lama proses keseluruhan adalah 21. Maka kita buat kolom berjumlah 21 buah sesuai dengan hasil penjumlahan keseluruhan lama proses atau burst time seperti di bawah ini. P1 akan melakukan proses yang pertama kali dikarenakan memiliki arifar time atau AT terkecil yaitu 0. Lalu kita jalankan P1 sampai habis. Proses P1 telah selesai, maka kita cari terlebih dahulu ST dan FT-nya. ST-nya adalah 0 karena dimulai dari 0 dan FT-nya adalah 6 karena berakhir di 6. Langkah selanjutnya yaitu mencari respon time atau RT dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurangi AT. Jadi 6 dikurangi 0 sama dengan 6. Selanjutnya P3 akan dijalankan terlebih dahulu karena memiliki lama proses atau burst time terkecil apabila dibandingkan dengan P2 yaitu 3. Proses P3 telah selesai, maka kita cari terlebih dahulu ST dan FT-nya. ST-nya adalah 6 karena dimulai dari 6 dan FT-nya adalah 9 karena berakhir di 9. Jadi RT sama dengan FT dikurangi AT sama dengan 9 dikurangi 3 hasilnya 6.
Selanjutnya P2 akan dijalankan terlebih dahulu karena memiliki lama proses atau burst time terkecil apabila dibandingkan dengan P4 yaitu 4. Proses P2 telah selesai, maka kita cari terlebih dahulu ST dan FT-nya. ST-nya adalah 9 karena dimulai dari 9 dan FT-nya adalah 13 karena berakhir di 13. Jadi RT sama dengan FT dikurangi AT, 13 dikurangi 1 sama dengan 12. Selanjutnya P4 akan dijalankan karena memiliki lama proses atau burst time yaitu 8. Proses P4 telah selesai, maka kita cari terlebih dahulu ST dan FT-nya. ST-nya adalah 13 karena dimulai dari 13 dan FT-nya adalah 21 karena berakhir di 21. Jadi RT sama dengan FT dikurangi AT sama dengan 21 dikurangi 6, hasilnya 15. Selanjutnya kita mencari turnaround time atau TAT sama dengan jumlah semua response time atau RT. Jadi 6 tambah 12 tambah 6 tambah 15 hasilnya 39. Kemudian kita mencari average waiting time atau AWT sama dengan TAT dibagi banyaknya proses. AWT sama dengan 39 dibagi 4 sama dengan 9,75. Yang ketiga ada penjadwalan prosesor round robin atau RR. Round robin adalah penjadwalan yang dilakukan secara bergiliran berdasarkan antrian prosesor mengerjakan setiap saat proses berturut-turut. Proses yang dieksekusi prosesor dan belum selesai akan kembali ke antrian terakhir dan akan pada saat itu. Di soal ini memiliki kuantum 4 yang artinya proses akan berjalan sebanyak 4 milisecond dan kemudian sisanya mengantri. Proses berjalan sebanyak 6 milisecond karena memiliki kuantum 4 maka hanya akan berjalan 4 milisecond saja, sisanya hanya 2 yang mengantri. Kemudian proses P2 berjalan sebanyak 4 milisecond maka akan langsung habis. Selanjutnya proses P3 berjalan sebanyak 3 milisecond. Kemudian proses berjalan sampai 3 milisecond sampai habis. P3 selesai. Untuk mendapatkan ST dan FT dilihat dari kotak di bawah berdasarkan warna maka didapat ST sama dengan 8 dan FT sama dengan 11. RT sama dengan FT dikurangi AT, 11 dikurangi 3 sama dengan 8. Proses berjalan sebanyak 8 milisecond karena memiliki kuantum 4 maka hanya akan berjalan 4 milisecond saja, sisanya 4 akan mengantri. Kemudian proses P1 berjalan sebanyak 2 milisecond maka akan langsung habis. P1 selesai. Untuk mendapatkan ST dan FT dilihat dari kotak di bawah berdasarkan warna maka didapat ST 11 dan FT 17. RT sama dengan FT dikurangi AT, 17 dikurangi 0 sama dengan 17. Kemudian lanjut proses P4 yang tersisa 4 milisecond. Dengan begitu, proses P4 selesai dan didapatkan ST17 dan FT21. RT sama dengan FT dikurangi ST. Jadi 21 dikurangi 6 hasilnya 15. TAT sama dengan jumlah semua respon time atau RT. Jadi 17 tambah 7 tambah 8 tambah 15 hasilnya 47. Dan AWT sama dengan TAT dibagi banyaknya proses. Jadi 47 dibagi 4 sama dengan 11,75. Yang terakhir yaitu penjadwalan prosesor priority scheduling atau PS. PS merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Tiap proses diberi skala prioritas. Proses yang mendapatkan prioritas tertinggi mendapat jatah waktu pemrosesan. Langkah pertama, seperti biasa, kita jumlahkan semua lama proses atau burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan. Mulai dari 6 tambah 4 tambah 3 tambah 8 sama dengan 21. Maka kita dapatkan lama proses keseluruhannya adalah 21. Maka kita membuat kolom yang berjumlah 21 buah sesuai dengan hasil penjumlahan keseluruhan lama proses atau burst time, seperti di bawah ini. Proses P3 akan berjalan terlebih dahulu karena memiliki priority ke-1, maka kita dapatkan waiting time sebanyak 0 karena dimulai dari 0. Selanjutnya, proses P4 akan berjalan terlebih dahulu karena memiliki priority ke-2, maka kita dapatkan waiting time sebanyak 3 karena dimulai dari 3. Selanjutnya, proses P1 akan berjalan terlebih dahulu karena memiliki priority ke-3, maka kita dapatkan waiting time sebanyak 11 karena dimulai dari 11.
Selanjutnya, proses P2 akan berjalan sebanyak 4 milisecond. Maka kita dapatkan waiting time sebanyak 17 karena dimulai dari 17. TAT sama dengan jumlah semua waiting time atau WT. Jadi 11 tambah 17 tambah 0 tambah 3 sama dengan 31. Dan AWT sama dengan TAT dibagi banyaknya proses. 31 dibagi 4 hasilnya 7,75. Terima kasih. Sekian tutorial algoritma penjadwalan proses dari kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.